Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Bu Putri Banur Islami dengan akhir NPM 002. Cynthia. Perkenalkan, saya Cynthia Novijan dengan nomor terakhir NPM 011. Astrid. Perkenalkan, nama saya Astrid Maria dengan NPM 24100311003. Perkenalkan, nama saya Hairul Sapuan Fikri dengan akhir NPM 029. Di sini kita dari Prodi Manajemen Mutu Halal akan menjelaskan terkait materi kurva simetris, kemencengan, dan keruncingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva simetris, kemencengan, dan keruncingan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva kemencengan atau squeness. Di sini terdapat 3 kurva kemencengan. Yang pertama ada kurva simetris, yang kedua kurva miring ke kanan, dan ketiga kurva miring ke kiri. Dengan rumus untuk modus tunggal yaitu TK sama dengan X bar dikurangi modus per simpangan baku. Atau dengan rumus lain, TK sama dengan 3 dikali X bar dikurangi median per simpangan baku, dan itu untuk rumus modus lebih dari 1. Dengan keterangan di mana X bar adalah rata-rata hitung, modus sama dengan modus, S adalah simpangan baku, dan med adalah median. Dengan keterangan alfa sama dengan 0 adalah termasuk distribusi data simetris. Alfa yang kurang dari 0 termasuk distribusi data miring ke kiri. Untuk alfa lebih dari 0, distribusi data termasuk ke miring ke kanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemencengan. Di sini ada X, data X. Data X ini terdiri dari 5 dengan jumlah 250. Langsung saja kita mencari rumus X bar. Dan di rumus X bar ini ada jumlah jumlah semua dari X 250, jumlah N ada 5. Jadi 250 dibagi 5 sama dengan 50. Kemudian di sini ada X dengan jumlah 70 dikurangi dengan hasil X bar ini sama dengan 20. Begitupun ke bawahnya. Di sini ada X bar pangkat 2. Jadi X bar pangkat 2 ini hasil 20 ini dipangkat 2-kan. Jadi hasilnya 400. Dan untuk X bar pangkat 3 dipangkatkan 3 dengan hasil 400 ini, pangkatkan 3 dan hasilnya 8000. Langsung saja kita mencari S-nya. Di sini ada mencari S. Nah, X bar pangkat 2 dibagi N yang hasilnya 5 kurangi 1 sama dengan 16,96. Sesudah ini kita mencari A3-nya. Ini untuk rumus A3-nya. Terus ini untuk hasilnya. Baik, saya akan jelaskan. Di A3 ini ada rumus 1 dibagi N sigma dan terus X bar pangkat 3 dibagi S pangkat 3. 1 dibagi 5 dikali X bar pangkat 3 yaitu 2250 dibagi 16,96 pangkat 3. Hasilnya 450 dibagi 4878,4. Hasilnya 0,92. Maka dari tabel di atas terdapat hasil kemencengan data tunggal 0,092 dan termasuk kemencengan atau miring ke kanan. Baik, lanjut ke kemencengan data kelompok. Di sini ada tabel. Bentar. Nah, di sini ada tabel ya. Kita lingkaran saja dulu. Nah, di tabel ini ada data 30 sampai 40. Begitupun ke selanjutnya yang ke bawah. Dan di sini ada frekuensi. Frekuensi 4, 7, 8 dan ke bawahnya. Dan di sini ada data X. Untuk mencari data X ada 30 ditambah 40 dari data ini ambilnya dibagi 2 dengan hasil 35 dan ke bawahnya lagi. Begitupun ke bawahnya lagi. Dan di sini ada fx. Nah, untuk mencari data fx dari frekuensi dikalikan x. 4 dikalikan 35 sama dengan 140. Nah, untuk 7 dikali 45 sama dengan 315. Begitupun ke bawahnya. Untuk mencari x lanjut ke X dikurangi X bar, dan sebelumnya kita harus mencari X barnya terlebih dahulu. Di sini ada rumusnya. Nah, untuk rumus X bar ini ada data fx, jumlah fx dibagi data frekuensi. Hasil data fx sudah kita ketahui 3240. Ini dibagi data frekuensi 50 dengan hasilnya 64,8. Langsung saja data X 35 dikurangi 64,8 yang hasilnya minus 89,8. Ini hasilnya ya. Begitupun penjumlahan yang ke bawahnya. Dan untuk X
kurangi X bar pangkat 2. Ini tadi ada hasilnya kan, X bar itu minus 29,8 di pangkat 2 kan. Ini hasilnya 888,04. Ini. Begitupun penjumlahan ke bawahnya sama seperti yang tadi dijelaskan. X bar pangkat 2. Nah, itu ya. Langsung ke F X kurangi X bar pangkat 2. Ya, ke frekuensi X kurangi X bar pangkat 2. Nah, ini mencarinya dari frekuensi ini 4 dikalikan X bar pangkat 2. Ini 888,04 dan hasilnya 3.552,16. Ini. Begitupun penjumlahan ke bawahnya bisa dihitungkan seperti yang tadi. Untuk X bar pangkat 3 ini X bar min 29,8 dipangkatkan 3. Ini hasilnya 26.467,168. Untuk mencari F X bar 3 ini di F itu kan data F 4. Nah, 4 ini dikalikan 26.467,168. Ini. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Begitupun hasil ke bawahnya yang ini bisa dikalikan seperti yang tadi. Hitung ke S. Ini penyelesaian S. Di S ini di sini ada hasil F X bar pangkat 2 ini dibagi jumlah frekuensi 50 dikurangi 1. Hasilnya 16,962. Ini untuk hasil S. Nah, lanjut ke A3 ya. Di sini ada rumus A3. A3 ini 1 dibagi N sigma F dan X pangkat 3 dibagi S3. Langsung ke penyelesaiannya. A3 sama dengan 1. Sudah kita ketahui N jumlah datanya 50 dan untuk X bar pangkat 3-nya 1.44,896 dibagi S pangkat 3. Ini S-nya dipangkatkan 3. Kan ini hasilnya sama dengan 4088,0.251. Dan untuk ini hasilnya 28,89796. Nah, hasilnya 0,00594. Maka data tabel di atas memiliki jumlah kemencengan data kelompok 0,00594 dan termasuk kemencengan atau miring ke kanan. Selanjutnya di sini ada kurva keruncingan atau kurtosis. Di sini ada 3 juga. Yang pertama ada leptokurtis. Yang ini atau puncak runcing karena ini runcing ke atas. Ada yang kedua mesokurtis atau puncak datar. Dan yang ketiga ada platikurtis yaitu puncak tidak begitu datar. Dengan keterangan alpha 4 sama dengan 3 termasuk mesokurtis yang ini. Alpha 4 lebih dari 3 termasuk leptokurtis yang ini. Dan yang terakhir alpha 4 kurang dari 3 termasuk platikurtis yang ini. Di sini saya akan menjelaskan keruncingan kurtosis data tunggal. Di sini juga ada tabel. Ada kolom X. Kolom X itu ada 70, 65, 45, 40, 30. Terus yang kolom kedua kita itu nyari dulu X barnya. X bar itu dari jumlah X dibagi jumlah N. N itu data dari nilai data. Jadi X bar itu 200, jumlah semua data itu 250 dibagi N itu 5 sama dengan 50. Pada kolom kedua itu X min X bar itu 70 dikurangi 50 sama dengan 20. Kolom ketiga yaitu X min X bar pangkat 2 yaitu 20 dipangkatkan 2 jadi 400 sampai seterusnya. Kolom keempat X min X bar pangkat 3 yaitu 20 dipangkatkan 3 sama dengan 8000 dan seterusnya. Kolom terakhir itu X min X bar pangkat 4 jadi 20 dipangkatkan 4 sama dengan 160.000 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mencari simpangan baku. Simpangan baku itu akar dari X min X bar pangkat 2 jumlah dari X min X bar pangkat 2 yaitu 1150 dibagi jumlah data N per dikurangi N yaitu
yaitu 1150 dikurangi 5 dikali 1 sama dengan 16,96. Rumusnya itu A4 sama dengan 1 per N sigma X min X bar pangkat 4 dikurangi S per S pangkat 4. Itu A4 sama dengan 1 min 1 per 5 sama dengan X jumlah dari X min X min X bar, jumlah dari ini dibagi jumlah dari ini dipangkatkan 4 sama dengan 76250 dibagi jumlah ini dipangkatkan 4 sama dengan 82737,664. Jadi ini dibagi ini sama dengan 0,92. Maka hasil data tunggal di atas adalah 0,92 dan termasuk dalam pelatih kustis karena kurang dari 3. Akan menjelaskan data kelompok. Kita jumlah datanya itu 30, 40 dan seterusnya F 478 12 9 6 4 dijumlahkan menjadi 50. X itu dari 30 ditambah 40 sama dengan 70 dikurangi 50 sama dengan 35 dan seterusnya. Fx itu dari Fx itu dari 4 dikali 4 dikali 35 sama dengan 140 dan seterusnya. X min X bar itu kita cari dulu X barnya. X bar itu dari jumlah Fx dibagi 50 sama dengan 64,8. Nah, kan udah ketemu X barnya. Jadi 235 dikurangi 64,8 sama dengan min 29,8 dan seterusnya. Terus saya X min X bar pangkat 2 itu dari 29,8 dipangkatkan 2 jadi sama dengan 88,64 dan seterusnya. Selanjutnya X min X bar pangkat 2 itu dari 4 dikali 88,64 sama dengan ini. Terus yang F sama dengan jumlahnya ini dan seterusnya. Kalau selanjutnya X min X bar pangkat 4 itu dari min 29,8 dipangkatkan 4 dan jumlahnya itu 788,615,042. Nah, kalau selanjutnya itu Fx min X bar pangkat 4 itu dari 4 dikurangi ini sama dengan ini dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu simpangan baku. Terus akar dari jumlah Fx min X bar pangkat 2 dibagi 50 kurangi 1 sama dengan 16,962. Terus saya rumus dari data kelompok itu 4 sama dengan 1 n sigma Fx min X bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4, yaitu 4 sama dengan 1 dibagi 50 di jumlah ini dibagi jumlah ini dipangkatkan 4 sama dengan ini dulu di ini 1,50 dikali ini sama dengan 174555,67 dibagi hasil ini dipangkatkan 4 sama dengan 82737,69. Hasilnya ini dibagi ini hasilnya 2,1. Maka data tabel kelompok di atas memiliki hasil 2,1 dan ini termasuk pelatih kustis karena kurang dari 3. Oke, selanjutnya kita akan menghitung ukuran dari kemencengan. Nah, apabila kelas intervalnya sama, maka untuk mencari tingkat kemencengan dengan rumus ini bisa dengan rumus yang di bawah ini ya guys. Nah, oke, kita lanjut. Dalam tabel ini tentunya ada kelas interval, frekuensi, nilai M, nilai F kali M, D pangkat 2, D pangkat 3, D pangkat 4, F kali D pangkat 2, F kali D pangkat 3, dan F kali D pangkat 4. Nah, di bawahnya juga ada rumus X bar, LO, rumus C median, rumus simpangan baku, dan rumus TK. Kemudian untuk nilai F dan kelas interval kan sudah ada ya, jadi kita mulai dari mencari nilai M. Nah, untuk nilai M itu bisa dengan menjumlahkan setiap kelas interval dikali dengan ditambah. Bisa dipotong sih? Oke, paling seperti itu. Nah, untuk mencari nilai M kita bisa menambahkan Nah, untuk mencari nilai M kita bisa menjumlahkan setiap kelas interval kemudian dibagi 2. Untuk kelas interval pertama di sini ada nilai 31 ditambah 40. Susah aja. Kudu ditambah. Enggak ada kudu dicoret-coretnya. Oke.
Untuk mencari nilai M, kita bisa menjumlahkan kelas interval ditambah terus nanti dibagi 2. Kita contoh di sini ya. Di sini kelas intervalnya 31 di sini ada kelas interval pertama, contoh ya. Kelas interval pertama adalah 31 ditambah 40 kan 71 itu dibagi 2 sama dengan 35,5. Nah, jadi kelas interval pertama mendapatkan nilai M 35,5. Begitupun selanjutnya ya, sampai kelas interval yang 91 sampai 100. Oke, kita lanjut ke nilai F kali M. Untuk nilai F kali M, ini tinggal dikalikan nilai F sama nilai M. Di sini kan ada nilai kelas interval pertama, ada nilai F-nya 1, dikali nilai M pertama 35,5. Maka otomatis hasilnya 35,5 ya, sama. Oke, sama. Begitupun ke bawahnya, sama. Untuk nilai D di sini, kita cari nilai tengahnya. Di sini ada nilai tengah. Berarti nilai tengahnya kelas ke-4. Nilai tengahnya kita kasih 0. Terus untuk yang ke atas kita kasih nilai negatif, terus yang ke bawah kita kasih nilai positif. Seperti yang di tabel berikut. Udah, kita lanjut ke D pangkat 2. Untuk D pangkat 2 kita tinggal pangkatkan nilai D ini. Berarti nilai pangkat dari negatif 3 itu positif 9. Ya, begitu juga ke bawahnya sama ya, dipangkatin ini teh. Nah, hasilnya ini. Oke, sudah ya. Lanjut kita ke D3. D3 juga ya, sama pangkatin. Jadi ini juga sama ya, ini pangkat 3 dari negatif 3 yaitu 27. Begitu juga ke bawahnya ya guys, sama. Oke, kita lanjut ke D4 juga sama ya. Pangkat dari negatif 3 pangkat 4-nya apa? 81. Pangkat 4 dari negatif 2 berapa? 16. Begitu juga ke bawahnya ya, sama. Oke, sudah. Selanjutnya ada F kali D. F kali D ini berarti 1 dikali negatif 3. Hasilnya negatif 3. 2 dikali negatif 2. Hasilnya negatif 4. Begitu juga ke bawahnya, sama. Oke. Selanjutnya kita F kali D pangkat 2. Ini juga sama ya kayak yang tadi. Kalau tadi kan D pangkat 2, D pangkat 3, D pangkat 4. Nah, kalau ini F kali D pangkat 2, F kali D pangkat 3, F kali D pangkat 4. Cara ngitungnya juga sama ya kayak tadi. Negatif 3, pangkat negatif 3, pangkat 2 dari negatif 3 yaitu 9. Pangkat negatif 4, pangkat 2 dari negatif 4 yaitu 16. Sama juga ya, ke pangkat 3-nya juga sama ini. Pangkatnya ini, pangkatnya ini. Udah. Ini juga sama, ini pangkat ininya ini. Gitu. Itu guys. Nah, ini nanti dijumlahin aja. Ini jumlahnya. Ini juga jumlahnya. Ini sama. Semuanya aja guys, dijumlahin. Oke. Kita lanjut ke rumus yang bawah. Di sini ada X bar. Rumus X bar itu kita tulis di sini. Rumusnya F kali M per F X bar. Nah, di sini kan udah dijumlahin ya. Jumlah dari nilai F kali M itu 6130. Kita masukin ke sini sama, terus frekuensinya juga jumlahnya 80. Ini tinggal dibagi aja, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita nyari nilai C ini guys. Nah, caranya kita jumlahin setengah dari jumlah ini 70. Itu batas bawah jeung batas atas jeung batas bawah. Nah, rumusnya teh guys. Nah, itu sih. C. Nilai batas bawah dan nilai batas atas. Nah, itu 70. Jadi 144, 145. Berarti besoknya masih free. Oh, nilai anu ageng nanti kan ada di interval K5. Terus nilai batas. Iya, saya ini udah selesai. Wow. Diedit guys. Nah, untuk mencari nilai C ini, kita bisa menggunakan nilai batas bawah dan atas dari kelas interval ini. Di sini kita, ini batas atas, ini batas bawah. Nah, jadi setengah dari nilai batas atas dan batas bawah, ini hasilnya 70,5. Terus, nilai satu lagi ini, 80 dan 81. Dijumlahin dulu, terus dibagi 2. Hasilnya ini. Nah, terus aplikasiin ke nilai C, rumus C ini. 80,5 dikurangi 70,5 nilainya, berarti nilai C-nya 10. Terus, kita hapus dulu. Untuk nilai LO-nya. Oh, salah. Nilai LO no iya. Ya, ngerti. Ya, tetap bisa dikira juga. Langsung. Nah, selanjutnya kita mencari rumus C sama LO. Nah, untuk rumus C ini bisa menggunakan perhitungan ini. Batas bawah dan batas atas. Seperti ini ya. Kita hapus dulu aja. Nah, untuk nilai C ini berarti ini dikurangin ini. Jadi hasilnya hasil C nilai C ini. Untuk LO-nya ini LO. Nah, ini untuk mencari LO. Untuk mencari LO setengah dari batas atas dan batas bawah.
Berarti ini nilai LO-nya 70,5. Kita lanjut ke rumus median. Nah, ini rumusnya guys. LO ini di sini L udah ada nilai, C udah ada nilai. Nah, N-nya itu 80 dari frekuensi. Kemudian dibagi 2. Nilai ini yaitu nilai batas yang ini. Dari ini itu cara hitungnya kita 1 ditambah 2 jadi 3. 3 ditambah 5 jadi 8. 8 ditambah 15 jadi 23. 23 ditambah 25 jadi 48. Nah, kita pakai yang 23. Ini nilai 23 sama nilai 48 dari kelas interval ini sama ini. Jadi nilai Fn-nya ini, nilai Fi-nya ini. Tuh ada kesalahan ya guys. Jadi di sini itu yang benar itu ditambah, tapi di sininya dikurang. Jadi hasilnya bukan ini ya. Jadi hasilnya itu 83,625. Simpangan baku. Ini rumusnya. Nilai C-nya udah ada, ya udah. F kali D pangkat 2 ini. Nah, hasilnya ini. Masukin terus frekuensi dikurangi F kali D. Ini jumlah F kali D pangkat 2. Frekuensi 80. Dihitung saja, ini dikurangi ya. Dan hasilnya ini 65,87. Nilai tingkat kemencengan itu bisa guys. Tadi kan X barnya 76,625 dikurang mediannya itu ini ya 83,625 per nilai simpangan bakunya ini 65,87. Jadi nilai tingkat kemencengannya itu negatif 0,318. Langsung saja. Jadi nilai TK-nya negatif 0,318. Jadi ini nilai tingkat kemencengannya. Slide berikutnya. Nah, untuk penyelesaian dari ini semua kita aplikasikan ke dalam rumus ini. Jadi kan udah ya nilai C itu 10. Nah, nilai C itu 10 ya. Ini nilai C pangkat 3 berarti 10 pangkat 3. Nilai simpangan bakunya tadi 6587 pangkat 3 udah. F kali D pangkat 3 ini ya sama ya tuh. Per frekuensi yang ini, hasil frekuensi. Dilanjut F kali D pangkat 2, jumlah F kali D pangkat 2 sama ya tuh. Lanjut F kali D per frekuensi. F kali D jumlahnya 89 dibagi frekuensi sama 80. Ditambah 89 ini juga berarti ini jangan salah ya guys, ini di luar angka. Jadi ini pangkat 3. Jadi F kali D, hasil F kali D per frekuensi pangkat 3. Jadi hasilnya ini. Nilai A3 menunjukkan kemencengan yang positif yang sangat kuat. Artinya sebagian besar data berada di sisi kiri distribusi. Nilai yang rendah. Ekor distribusi memanjang ke arah kanan nilai tinggi. Berikutnya ada ukuran keruncingan dengan interval kelas yang sama. Di sini datanya seperti data di atas. Bedanya cuma ini keruncingan. Di sini ada kelasnya, ada frekuensi, ada M, ada atau nilai tengah, ada frekuensi dikali nilai tengah, ada D pangkat 3, D pangkat 2, D pangkat 3, D pangkat 4, ada F dikali D atau frekuensi dikali D, ada FD pangkat 2, FD pangkat 3, FD pangkat 4. Untuk rumus A4 bisa menggunakan ini. A4 sama dengan C4 per S4 yang tadi udah dicari di atas dengan C-nya 10, S-nya 65,87. Jadi di sini bisa dimasukkan C4-nya yaitu 10 pangkat 4 dan S4-nya 65,87 pangkat 4. Dan di sini ada FD pangkat 4 yaitu menggunakan hasil yang ini. Per 80 dari penjumlahan dari hasil yang frekuensi dikurangi 4 dikali FD 3 yaitu dari 12665 per 80. FD yaitu dari sini 89 per 80 ditambah 6 dari rumus. Selanjutnya ada FD 2 yaitu ini 3571 per 80. Yang ini dari sini 89 per 80 pangkat 2, jangan lupa karena di rumusnya ada. Dikurangi 3 dari rumus dikali FD. FD itu 89 per 80 pangkat 4 dari rumus. Sesudah dimasukkan, dijumlahkan, dikalikan, dikurangi dengan dan hasilnya 27,186. Maka hasil dari perhitungan di atas adalah 27,186
dan ini menunjukkan bahwa data ini termasuk leptokurtis, yaitu runcing di tengah seperti ini. Jadi keruncingannya seperti ini. Selanjutnya ada manfaat dari topik yang kita ambil, yaitu tentang kurva simetris, keruncingan, dan kemencengan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu bisa untuk menganalisis distribusi dalam bisnis atau penjualan. Bisa untuk mengetahui juga bahwa distribusi itu memungkinkan atau hampir simetris atau tidak. Dan bisa juga untuk perencanaan kebijakan publik seperti mengetahui apakah suatu bantuan sosial atau subsidi sudah merata atau belum. Nah, nilai TK ini juga menunjukkan bahwa data hampir simetris ini berguna dalam mengambil keputusan berbasis data, baik di bidang pendidikan, ekonomi, manajemen, maupun sosial. Karena data yang simetris memungkinkan penggunaan sosial statistik yang kuat dan umum. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau penulisan. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengerjaan maupun pematerian. Mohon dimaafkan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.